Hak asuh. Aku berumur 16 tahun ketika ibu dan ayahku mengalami kecelakaan mobil. Ayah meninggal, dan ajaibnya, ibu bisa selamat, tanpa cedera sama sekali. Aku masih ingat sekali hari itu. Hari yang sangat mengerikan. Hari paling mengerikan kedua dalam hidupku. Ibu pulang dan mulai menangis. Dia menyampaikan berita itu kepadaku, dan aku merasa seperti langit runtuh dan menimpaku. Ayahku seorang pecandu alkohol dan sering bertengkar dengan kami. Kadang-kadang bahkan melakukan kekerasan fisik pada ibu. Aku tidak tahu apakah aku harus senang atau aku harus patah hati. Tapi yang aku tahu, ibu sangat membutuhkanku. Tapi yang membuatku merasa aneh, ibu mengatakan padaku bahwa kami tidak akan menghadiri pemakamannya. Aku merasa pikiranku kacau. Aku tidak bisa memahaminya. Mengapa tidak? Aku bertanya padanya, karena dia tidak pantas mendapatkannya. Itu jawabnya. Tapi ibu, dia itu adalah suami ibu. Dan dia juga ayahku. Kau bisa pergi kalau kau mau, Natasha. Tapi ibu tidak. Ibu selalu membenci orang itu. Karma telah datang untuknya. Aku bisa melihat rasa sakit di mata ibu. Dia marah. Dia marah pada dirinya sendiri dan suaminya yang telah tiada. Aku sangat mencintai ibuku, lebih dari apapun di dunia ini. Hal terakhir yang aku inginkan adalah membantu meringankan penderitaannya. Baiklah, ibu. Apapun yang ibu mau. Terima kasih, Natasha. Rasanya aneh bahwa kami menjalani hari-hari kami dengan tidak mempedulikan bahwa ayahku terbaring meninggal di rumah sakit. Apakah dia sungguh pantas mendapatkan ini? Kalau dia bukan orang yang baik, aku setuju. Tetapi setiap orang berhak mendapatkan pemakaman yang layak. Jangan khawatir tentang ayahmu. Ibu yakin selingkuhannya akan segera mengurusnya. Kau dan ibu sekarang sudah bebas. Kehidupan yang lebih baik akan segera menanti kita, Natasha. Ada rasa sakit dalam suara ibuku. Aku memutuskan untuk bertindak seolah-olah aku baik-baik saja tidak terganggu. Malam itu ketika kami duduk untuk makan malam, aku melihat ibu menatap makanan. Air mata mengalir di wajahnya. Tentu saja kami tidak bisa makan. Tidak sedikit pun. Aku mencuci piring dan aku bertanya kepada ibu apakah dia ingin aku tidur dengannya. Tidak! Aku sungguh terkejut. Ibu tidak pernah membentakku seperti itu sebelumnya. Maafkan ibu, sayang. Ibu hanya ingin sendiri untuk beberapa waktu. Aku bisa mengerti, ibu. Ketika aku pergi tidur, aku memikirkan semua kenangan yang menyenangkan yang pernah aku miliki dengan ayahku ketika aku masih kecil. Dia adalah seorang pria yang baik saat itu, mencintai keluarga, suami yang penyayang, ayah yang peduli. Tetapi banyak hal yang berubah ketika dia menderita kerugian besar dalam bisnisnya. Dia menyalahkan ibu untuk itu, untuk semuanya. Dia mulai minum-minum, dan kemudian semua hal buruk mengikutinya. Hatiku terasa berat. Namun entah kenapa, aku tidak bisa menangis. Aku mencoba untuk memejamkan mataku, memaksakan diri untuk tidur. Ketika tiba-tiba aku mendengar suara dari bawah. Apakah itu ibu? Apakah dia bangun? Aku keluar untuk memeriksa. Saat aku menuruni tangga, aku melihat siluet di pintu itu. Siluet seorang pria. Seorang pria yang sangat aku kenal. Aku membeku saat siluet itu maju selangkah dan cahaya bulan yang datang dari jendela menimpa wajahnya. Aku ternganga ketakutan. Itu bukankah itu ayahku? Dia menatapku dengan tatapan menyesal. Wajahnya berlumuran darah dan begitu juga dengan pakaiannya. Dia berlutut di hadapanku dan dia mulai menangis. Tangannya terjulur ke arahku dan dia memanggilku untuk dipeluk. Natasha, anakku,
Maafkan ayah sayang. Aku menelan air liurku dan mundur selangkah, dan kemudian selangkah dan selangkah lagi. Ini tidak terjadi, kataku pada diriku sendiri. Ini tidak mungkin nyata. Aku melihat ayahku menatapku. Dia seperti bingung. Kemudian dia bangun. Natasha, sayang. Aku merasakan jantungku berdegup kencang di dadaku. Aku berteriak, "Ibu!" Aku berlari. "Ibu, ibu tolong buka pintu! Ibu, ibu tolong buka pintunya! Ibu!" Aku berbalik dan melihat ayahku menaiki tangga. Natasha, dengarkan ayah sayang. Pergi! Ibu! Ibu tolong buka pintunya, tolong! Ibu! Tapi ibu tidak membukanya. Hantu ayahku sekarang sudah semakin dekat. Aku meraih tongkat bisbol yang ada di dekatnya. Dan saat dia semakin mendekatiku, aku berbalik dan mengayunkannya dengan seluruh kekuatanku. Dia jatuh ke lantai. Saat itulah pintu terbuka dan ibu keluar. Natasha. Ibu. Ibu. Ibuku memiliki sepasang earphone menggantung di lehernya, dan aku yakin sekali pasti earphone itu menyala. Itulah sebabnya dia tidak bisa mendengarku. Ketika dia melihat hantu ayahku, matanya melebar ketakutan. Dia segera memegang tanganku dan membawa aku ke dalam kamar. Dia menutup kamar dan meletakkan kursi di balik pintu. Ya Tuhan, dia tidak akan membiarkan kita hidup bahkan sekarang. Aku merasa sangat takut. Begitu juga dengan ibu. Kami mencoba menelpon polisi, teman dekat, bahkan kerabat. Tapi yang aneh, kami tidak bisa menghubungi siapapun. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan dicoba beberapa saat lagi. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu. Shh. Ibu ada di sini, Natasha. Ibu ada di sini di dekatmu. Jangan khawatir. Saat itu, aku merasa terlindungi. Aku merasa aman. Kami melihat jam berdetak lebih lambat dari sebelumnya. 1 jam berlalu. Dan saat itu tengah malam, ketika tiba-tiba kami mendengar ayahku mendengus. Ibu! Ibu! Tidak apa-apa, Natasha. Ibu di sini. Lalu aku mendengar ayahku menggedor pintu. Natasha, ada apa denganmu? Cepat buka pintunya. Aku tidak tahu apa yang merasukiku, sampai aku akhirnya berteriak. Tidak! Pergi! Ayah sudah meninggal! Tinggalkan kami! Kami tidak ingin ayah di sini! Tiba-tiba kemudian suasana hening. Keheningan yang aneh. Kemudian dia berbicara lagi. Kami? Kami siapa? Siapa yang ada di sana bersamamu? Ibu! Ibu dan aku di sini. Dan kami tidak menginginkanmu. Pergilah! Pergilah! Biarkan kami hidup dengan damai. Hening lagi. Aku bisa mendengar jantungku berdetak di telingaku. Kemudian ayahku berbicara lagi. Dan aku tidak akan pernah melupakan kata-kata itu. Natasha, sayang, ibumu sudah meninggal. Kami mengalami kecelakaan. Ayah baru saja pulang dari rumah sakit. Ayah mencoba menghubungimu, tapi teleponku susah dihubungi. Maafkan ayah, sayang. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku menatap ibuku, dan dia tersenyum. Jangan dengarkan ayahmu. Kau akan aman bersama ibu. Dan untuk pertama kalinya aku memperhatikan ketenangan dalam suaranya. Jenis ketenangan yang sangat menakutkan. Aku mengalihkan pandanganku ke cermin. Dan aku begitu terkejut melihatnya. Apa yang aku lihat di dalam cermin adalah... Aku melompat dari tempat tidurku dan berlari menuju pintu. Aku menyingkirkan kursi dan mencoba untuk membuka pintunya. Natasha, sayangku, datanglah padaku. Kau akan aman, sayang. Tapi pintu tidak terbuka. Ibuku, yang sepanjang hari kuhabiskan waktu dengannya, dia sudah meninggal. Saat dia semakin mendekatiku, pintu terbuka
dan aku berlari ke arah ayahku. Daniel, kau tinggalkan dia bersamaku. Ya Tuhan. Ayahku memegangi tanganku, dan kami berlari ke bawah. Kami berdua segera berlari menuju pintu. Kami berlari keluar dari sana. Aku menangis sedih. Segala macam emosi mencengkeramku. Aku memegangi tangan ayahku erat-erat saat kami berjalan menyusuri jalan yang kosong. Tidak apa-apa. Natasha, ayah di sini. Tebak apa? Saat kami berjalan menyusuri jalan di tengah malam, aku menoleh dan melihat sebuah mobil. Di sana aku melihat bayanganku. Dan kemudian saat aku menatap wajah ayahku, dia... Wah!